melakukan amalan itu ikhlas. Jadi dia betul-betul mengosongkan dirinya, bahkan dibilang itu juga bukan karena berharap pahala ketika ada bantu anjing itu, bukan karena misalnya karena Tuhan, bukan, betul-betul ceritanya dia mengosongkan dirinya. Oh, ini bagian apa, saya harus berbuat baik pada anjing ini, akhirnya diberikan seperti itu, bukan karena berharap surga, berharap apa sama sekali. Kan orang yang bagaimana kehidupannya sebelumnya tidak mengingat Tuhan, pada saat itu berbuat baik juga tidak akan mengingat Tuhan ceritanya. Masa tiba-tiba pada saat itu langsung tiba-tiba, oh kalau begitu saya momen ini saya bisa dapat pahala dari Tuhan. Sebelum-sebelumnya kok tidak takut dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebuah kesyukuran di tengah masa pandemik, walaupun ada yang sudah melakukan proses new normal, kita sebentar lagi, beberapa hari kemudian kita akan memasuki, sebagian besar teman-teman menyebut bulan haji, bulan kurban, dan sebagainya. Nah, sebuah kesyukuran karena Ustadz Ismail Amin yang baru beberapa pekan yang lalu mendapatkan gelar magister. Nanti beliau yang lebih detail menjelaskan gelarnya beliau. Yang baru saja diraihnya di negara Iran, dan mau tidak mau kita tidak sedang menguji keilmuan beliau, tapi beliau lebih mumpuni untuk, insya Allah mumpuni untuk membincang berkaitan dengan kurban dalam konteks sosial. Seingat saya juga beliau pernah menulis di koran Tribun Timur, dan tak ada salahnya untuk kemudian kita bincang. Saya sering mendapatkan, jadi ada beberapa pembicara saya sebelumnya, Ustadz, mencoba untuk mengkritik model keagamaan kita, dan termasuk kurban adalah salah satu bagian otokritiknya. Misalnya gini, mereka menganggap bahwa kenapa sih mesti kambing ataukah hewan tertentu yang kemudian dijadikan sebagai kurban kita. Di sisi lain ada yang menganggap bolehkah kemudian kurban dalam bentuk yang lain. Nah, ini pertanyaan yang mesti tidak dijawab hanya dengan berkata bahwa sudah ada di dalam Al-Qur'an, atau sudah sesuai dengan hadis Rasulullah, atau sudah sesuai dengan contoh yang dihadirkan oleh para sahabat. Saya mau cari posisi nih. Nah, terus jadi iya. Jadi persoalan fundamental, termasuk mengapa kira-kira beberapa hari sebelum, ya kita kalau tidak salah 10 hari sebelum kegiatan kurban, yang berniat untuk berkurban maka tidak boleh potong kuku dan sebagainya. Pertanyaan sederhana pertama saya, Ustadz, ini, mengapa harus berkurban? Waktu dan tempat, Ustaz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabil muntajabin. Jadi terima kasih sekali Kanda Karman atas undangannya untuk kita bisa berdiskusi bersama. Jadi sekali lagi ya, kalau dalam diskusi seperti ini saya lebih cenderung menganggap bahwa kita tuh saling berdialog, saling berdiskusi, saling sharing informasi, bukan antar guru dengan murid, antar narasumber dengan pendengar. Jadi kita memang bisa saling, apalagi Kanda Karman kan yang lebih dulu dapat masternya dibanding saya. Tapi bahasa Indonesia, Ustaz, ya, bukan persoalan keagamaan. Ya, silakan, Ustaz. Jadi begini ceritanya. Kita kan akui bersama bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita sebagai manusia bahwa berterima kasih kepada kepada pihak atau yang di luar kita yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, itu menjadi suatu fitrah bagi kita untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Nah, berkurban itu adalah bagian dari fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi semua manusia apapun agamanya,
apapun agamanya itu mereka punya keinginan dan kecenderungan untuk berkorban terhadap kekuatan di luar dirinya, yang mereka anggap bahwa kekuatan itulah yang memberikan dia kenikmatan, memberikan dia kekuatan dalam kehidupan itu. Jadi misalnya kita lihat di agama-agama pagan kan, di agama-agama terdahulu, di kepercayaan animisme dan sebagainya, kurban juga itu ada. Mereka sampai misalnya ingin ketika mendapatkan musibah, misalnya ketika mendapatkan bencana musim kering misalnya, mereka itu pasti berpikir bahwa selama ini kan kita diberikan telah diberikan kesuburan tanah, diberikan kenikmatan oleh penguasa pemilik alam semesta ini. Namun ketika terjadi kemudian musim kering, itu mereka meyakini bahwa itu adalah peringatan buat mereka, karena mereka tidak pernah melakukan tidak pernah berkurban, tidak pernah memberikan balasan dan sebagainya, sehingga mereka kemudian kan ritual-ritual mereka mencari misalnya perempuan tercantik, ya kan, sebagai bentuk persembahan terbaik yang mereka bisa lakukan. Jadi kita bisa melihat di tradisi agama pagan pun seperti itu. Demikian juga di dalam Islam. Di dalam Islam tradisi berkorban itu bukan dimulai dari Nabi Ibrahim, yang sebagaimana yang kita lanjutkan sampai hari ini. Tradisi berkorban juga sudah ada sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam Kabil dan Habil, ya. Kabil dan Habil itu sudah ada. Jadi memang tradisi berkorban itu sepanjang usia manusia, dari sejak manusia pertama sampai akhirnya nanti, itu tradisi berkorban itu terus ada. Kenapa? Karena memang sudah menjadi bagian dari fitrah manusia. Karena menjadi bagian dari fitrah manusia, makanya Allah menurunkan syariatnya bahwa yang korban yang sebenarnya dan seharusnya itu yang seperti bagaimana. Nah, kita sedikit bercerita misalnya di Kabil dan Habil kan. Iya. Itu ceritanya kenapa sampai harus ada yang seperti itu ada perebutan antara persaingan antara Kabil dan Habil. Habil ini kan yang baik di sini. Kabil dalam posisi yang antagonis, ya, sebagai tokoh antagonis yang digambarkan di situ. Nah, di situ diceritakan bahwa di dalam riwayat disebutkan bahwa Kabil dan Habil ini ketika mereka sudah dewasa, dan Kabil ini punya saudara perempuan, Habil pun juga demikian, dan ketika mereka sudah dewasa, ini diadakan pernikahan persilangan. Jadi Kabil dengan saudarinya Habil, dan begitu sebaliknya. Namun Kabil tidak sepakat, dia lebih menginginkan adiknya untuk dia nikahi. Nah, akhirnya kemudian untuk mendapatkan solusi itu, Nabi Ibrahim mendapatkan ilham untuk meminta keduanya untuk berkurban. Nah, pada saat berkurban itu, Habil mengkurbankan ternaknya yang terbaik. Sementara Kabil mengorbankan, karena dia seorang petani, dia mengorbankan buah-buahan hasil pertaniannya justru yang kurang baik. Ya, sehingga disimpan disebutkan bahwa itu di padang Arafah, disimpan di padang luas, lalu kemudian Allah ternyata lebih menerima kurban dari Habil, dan terbakar langit ada api dari langit membakar kurban itu, sementara kurban dari Kabil masih utuh, sehingga Kabil kemudian disebutkan dalam Al-Quran ingin membunuh Habil karena saking cemburu dan irinya. Iya. Ini di satu versi riwayat kan menyebutkan bahwa ini persaingan antara perebutan, istilah dalam bahasa kita sekarang kan perebutan cewek begitu. Perebutan cewek. Iya. Versi lain menyebutkan tidak demikian, karena dikatakan di situ bahwa antara dua perempuan dari anak Nabi Adam dan Siti Hawa itu, karena Kabil pasangannya tidak lebih cantik dibandingkan pasangannya. Iya, tidak lebih cantik. Oke. Nah, di sini kan kita bisa menganalisa secara kritis kan, dari sisi mana kemudian tiba-tiba Nabi Adam dan Siti Hawa punya anak yang tidak cantik. Ini kan berbeda kalau misalnya kayak kedua-duanya, misalnya Nabi Adam gagah, Siti Hawa cantik. Lalu kemudian tiba-tiba ada anaknya yang kemudian didefinisikan
kalah cantik ya, tidak cantik dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan pertanyaan dari kita kan kalau kayak sekarang kan memang ada kemungkinan untuk tanda petik tidak lebih cantik, ada yang cantik, ada yang tidak. Karena ada kan yang misalnya anak kita itu lebih mirip dengan kakek kita misalnya kan ya. Lebih mirip dari bapaknya kakek kita dibandingkan kita misalnya sebagai bapak kandungnya langsung. Nah, di sini posisi Nabi Adam dan Hawa kan tidak seperti itu. Tidak ada DNA pihak lain selain keduanya. Makanya harusnya ya secara nalar kita menganalisa bahwa dua-duanya pasti cantik. Nah, di sini dikatakan jadi ada juga yang mengkritik bahwa tidak mungkinlah ada terjadi pernikahan antar saudara walaupun itu persilangan. Walaupun memang sebenarnya itu bisa kita terima karena kan ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Agama ini pun juga membolehkan hal-hal tertentu ketika tidak terpenuhi syaratnya. Jadi waktu itu memang karena manusia masih sangat sedikit, jadi bisa saja memang memungkinkan untuk ada terjadi pernikahan silang seperti itu. Namun sebenarnya yang lebih pandangan yang lebih, dan saya pribadi menerima itu sebenarnya bukan persaingan antara perebutan pasangan tersebut, tapi lebih ke arah perebutan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya setelah Nabi Adam. Dan ini kan persaingan ini terus berlanjut. Misalnya kayak juga seperti di langit antara iblis dengan Nabi Adam. Di iblis kan dia adalah pemimpin para malaikat di surga waktu itu. Tapi kemudian ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saya akan menciptakan khalifah di muka bumi, ya dia kaget, kenapa bukan saya? Saya kan pemimpin di sini, kenapa bukan saya yang dijadikan khalifah? Akhirnya perebutan seperti itu yang terjadi, dan itu yang terwariskan sampai sekarang. Pembunuhan antara Kabil dan Habil itu, insiden pembunuhan pertama di muka bumi, itu juga saya lebih condong menerimanya itu adalah perebutan kekuasaan dibandingkan perebutan perempuan. Begitu kan juga misalnya di Nabi Yusuf kan dibuang sampai saudaranya itu karena Nabi Yusuf menceritakan mimpinya bahwa dia yang akan jadi raja nantinya. Dan begitu juga di antara sampai saat ini kan perebutan antara kekuasaan itu sangat lebih berpengaruh. Nah, kita kembali ke kurban lagi, ke topik kita. Jadi kenapa sampai kita harus berkorban? Sebagaimana tadi filosofinya sudah saya katakan, itu jadi karena kita sebagai orang, kita sebagai dari pihak yang lemah itu, dan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita banyak anugerah, maka kita pun menjadi sebuah kecenderungan untuk memberikan kurban yang terbaik kita. Ya, sama misalnya ada yang tiba-tiba memberi kita misalnya uang di tengah jalan, kan kita bertemu orang yang kita sedang sangat membutuhkan uang, kita pasti setelah itu ada keinginan untuk bagaimana membalas, ya kan? Bagaimana membalas kebaikan orang itu. Apalagi kalau misalnya kita sudah sampai terpenuhi kebutuhan kita dengan uang yang telah diberikan itu, kita pasti ada upaya untuk memberikan balas. Mungkin pada saat itu ya kita sampai bersujud di hadapannya, memeluknya atau bagaimana sebagai bentuk rasa syukur kita, ya kan? Bahkan kita mengatakan saya rela jadi apa misalnya kan, jadi budakmu, jadi orang, saya siap mati membela kamu dan sebagainya, ketika kita berada di puncak merasakan kebaikan seseorang. Nah, begitu juga apalagi dibandingkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tahap ini walaupun kita tidak diatur sebagaimana yang saya bilang tadi, agama-agama dia keyakinan yang lain, walaupun Nabi tidak sampai ke mereka, walaupun ayat Al-Quran tidak sampai ke mereka tidak dapatkan informasi tentang harus berkurban. Dengan fitrahnya, dengan akal mereka berpikir, kita harus punya berkurban nih, walaupun misalnya awalnya mereka kan tidak berkurban, makanya muncul peringatan yang menurut mereka itu peringatan ketika musim kering, ketika paceklik, mereka menganggap kayaknya ini dengan akal mereka kan, kayaknya ini Tuhan lagi marah sama kita, dewa lagi marah sama kita, karena kita makan apa-apa yang ada di sini, kita mendapatkan semua kenikmatan yang dia diciptakan, yang dia berikan, lalu kita tidak berikan apa-apa pada dia. Makanya mereka kemudian dalam pikiran mereka persembahan terbaik itu adalah perempuan, gadis tercantik, makanya mereka mencari gadis tercantik untuk mereka kurbankan. Nah, Islam dari sini dalam posisi untuk menghilangkan, karena Islam kan agama yang sesuai dengan fitrah. Jadi tahu bahwa berkurban itu adalah bagian dari fitrah manusia, makanya disesuaikan dengan
dengan fitrah penciptaan manusia. Memang ada apa namanya, menjadi tradisi berkurban itu ada dalam Islam karena bagian dari fitrah manusia. Cuman ya memang disesuaikan, tidak sebagaimana yang agama-agama sebelumnya yang animisme, yang pagan itu yang sampai mengorbankan sesama manusia. Betul, nah, pesan Islam justru malah lebih mengidentikan, lebih menekankan pada pesan sosialnya. Jadi saya izinkan juga jelaskan ya, jadi Islam apa namanya, perintah dalam Al-Qur'an itu sebenarnya lebih banyak mengarah kepada perintah ke ibadah sosial dibandingkan ibadah ritual. Jadi kan ibadah ada dua, ibadah mada kayak rumahda kan ya, ibadah ritual, ibadah sosial, dan perintah ibadah sosial itu lebih banyak dibandingkan perintah ibadah ritual. Bahkan ibadah ritual itu ujung-ujungnya juga mengarah kepada kepentingan sosial. Misalnya saja, betul. Ya misalnya kita bahas saja dari awal, dari rukun Islam yang kita yakini ya. Yang pertama di syahadat itu menyatukan, adalah kesaksian kita kepada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan ketika orang bersyahadat ini, itu sudah pesan sosialnya sudah masuk, bahwa orang-orang yang bersyahadat itu langsung diikat oleh tali persaudaraan, oleh tali keimanan yang sama, bahwa saudaramu yang muslim yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya untuk kau ganggu. Nah, jadi ini Halo Ustaz. Iya, lanjut, kita lanjut. dengan kita bersyahadat, jadi haram darahnya untuk ditumpahkan. Siapa-siapa yang bersyahadat itu haram kehormatannya untuk kita ganggu, dan haram hartanya untuk kita rampas, untuk kita ambil secara tidak hak. Ini bukan berarti bahwa orang yang tidak bersyahadat berarti halal darahnya untuk ditumpahkan dan seterusnya. Tidak seperti itu. Ini hanya sekedar untuk menguatkan bahwa jika orang yang sama-sama bersyahadat, ya kita langsung saling menghormati sebagai sesama manusia. Yang kedua, apalagi setelah sholat, setelah syahadat, sholat. Nah, setelah syahadat kan sholat. Nah, sholat juga mengandung pesan sosial. Ketika dikatakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maksudnya apa? Perbuatan keji dan mungkar kan kaitannya dengan manusia lain selain kita. Bahwa dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita jadi tidak akan mengganggu orang lain. Apalagi kalau misalnya dari rukun-rukunnya sholat itu, ketika selesai kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu adalah perjanjian kita, ya kan? Itu perjanjian kita kepada orang di kanan dan di kiri kita, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini keselamatan tercurah kepadamu, begitu juga bagi yang kiri kita. Itu menunjukkan bahwa ketika saya mengharapkan keselamatan itu kau dapatkan, otomatis saya tidak boleh mengganggu kamu. Ya. Nah, ini kan kaitannya jadi konteks sosial juga. Jadi pesan sosialnya langsung dapat di sini dalam sholat itu. Sebagaimana tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga puasa. Puasa kalau memang dianggap sebagai ibadah yang paling paling menghubungkan kita dengan Allah kan, karena kalau sholat tadi masih bisa dilihat sama orang, sementara kalau puasa kan cuman kita yang tahu, cuman kita dengan Allah yang tahu apa kita berpuasa atau tidak. Tapi itu juga punya pesan sosial ya juga yang tidak kalah pentingnya. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa puasa untuk kita merasakan rasa lapar orang-orang yang tidak seberuntung kita, misalnya orang-orang yang orang-orang secara sosial terpinggirkan. Kita merasakan penderitaan mereka, kita merasakan derita yang mereka rasakan ketika lapar. Nah, ini pesan puasa itu juga ada di situ, sehingga kita kemudian menjadi empati, menjadi solidaritas sosial kita terbangun dan seterusnya. Apalagi zakat. Ini zakat lebih kelihatan lagi, karena zakat memang
tujuannya agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, ya kan? Untuk meminimalisir gap yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin. Ini sudah jelas sekali pesan sosial dari zakat. Nah, kalau haji bagaimana? Nah, haji ini pesan sosial dan persaudaraan itu juga sangat sangat jelas sekali. Jadi kalau haji kan mempertemukan umat manusia, mempertemukan orang-orang Islam yang lintas negara, lintas suku, lintas ras untuk berada di satu tempat yang sama. Mereka berkumpul di situ, status stratanya yang berbeda-beda berkumpul di tempat tersebut, sehingga kita merasakan kebersamaan, merasakan persaudaraan, merasakan ikatan sosial itu terjalin begitu sangat erat. Ini dari lima rukun Islam ini sudah memberikan pesan-pesan sosial yang sangat tinggi dalam agama kita, termasuk juga berkurban. Jadi kalau dulu berkurban hanya sekedar misalnya di keyakinan syirik kan juga itu cuma sekedar ditaruh di pohon kan ya, songkol misalnya kan, makanan cuma disimpan di situ kemudian ditinggalkan di bawah pohon. Ayam misalnya ayam hitam cuma disembelih, darahnya dibuang di situ. Nah, Islam tidak menginginkan itu. Itu artinya adalah pemborosan ketika misalnya hewan ternak, ayam, buah-buahan itu cuma dibuang dihanyutkan di laut, di sungai. Ya kan? Di tradisi agama Hindu kan juga ada seperti itu, di Sungai Gangga, di mana kan? Di laut misalnya awal tahun misalnya supaya rezeki di tahun itu bisa terjamin, mereka kemudian mengorbankan kerbau, sapi dihanyutkan di laut misalnya. Ya? Nah, Islam membawa itu pada konteks sosial untuk membawa itu bahwa kurban yang kita kurbankan itu, hewan yang kita kurbankan atau apapun yang kita kurbankan itu harus kembali keuntungannya buat manusia itu sendiri, buat orang-orang yang yang membutuhkan. Jadi kenapa misalnya dikatakan kan hewan, kenapa sih harus kita pada saat Idul Adha itu kenapa kita harus menyembelih hewan ya? Kalau bagusnya itu hewan ternaknya itu sapi, kambing itu langsung saja dikasih ke orang miskin misalnya kan ya, ke orang yang ekonominya tidak memadai. Jadi sehingga dengan itu mereka bisa beternak dan akhirnya tahun depannya misalnya punya 2 kambing, 3 kambing, akhirnya mereka yang kemudian bisa menyedekahkan lagi kambingnya itu. Nah, itu dalam Islam itu ada hukumnya tersendiri juga, ada sedekah, ada zakat ternak dan seterusnya. Jadi dalam Islam hewan kurban itu dimaksudkan supaya ada orang-orang yang dalam 1 tahun tidak pernah makan daging, akhirnya di hari Idul Adha itu bisa dapat daging, bisa mengkonsumsi daging sebagaimana yang dikonsumsi orang-orang yang ekonominya lebih mapan. Jadi pesan solidaritasnya itu ada, pesan kebersamaannya itu ada, makanya ditekankan bahwa orang yang diberikan daging dari hewan kurban itu adalah orang-orang yang memang selama ini bisa jadi untuk mendapatkan makanan dari daging misalnya itu sangat kesulitan, sehingga mereka dapat lebih dimudahkan ketika di hari kurban itu mereka mendapatkan daging kurban. Seperti itu. Coba arahkan kembali karena mungkin terlalu. Iya. Justru sudah mulai masuk ini. Ini yang menjadi beberapa pertanyaan teman-teman juga. Apakah memang harus hewan gitu? Misalnya, apalagi kalau kita berkiblat pada konsep filosofis yang diceritakan dari awal, konsep sejarah Kabil dan Habil, apakah tidak bisa semacam buah misalnya dijadikan sebagai kurban? Artinya kan kita sepakat bahwa hari ini yang direkomendasi adalah hewan. Apakah bisa buah? Ataukah boleh dalam konteks barang misalnya yang lain yang kemudian kita bisa bagikan kepada orang lain, Ustadz? Begitu pertanyaan sederhananya. Bolehkah yang lain? Atau memang harus kurbannya ya harus daging tok gitu? Seperti yang kalau kita tahu kan bahwa zakat itu kan bisa, kalau Anda tidak bisa beras, ya bisa juga dengan cara yang lain, misalnya uang dan seterusnya. Idul Fitri kan salah satu definisi dari fitri itu kan makanan. Jadi termasuk zakat fitrah. Zakat fitrah kan sudah disebutkan zakat fitrah itu bahwa itu artinya zakat makanan. Jadi
kenapa di Idul Fitri itu kita termasuk di Idul Adha itu kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi kan ada waktu-waktu diharamkan untuk berpuasa. Nah, karena memang pada hari itu adalah hari untuk kita kemudian bisa makan-makan bareng, untuk bisa untuk makan-makan bersama. Jadi Idul Fitri maupun Idul Adha seperti itu. Jadi Idul Fitri kenapa kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Jadi kalau kita hari-harinya makan beras, maka yang kita zakatkan adalah beras. Ya. Kalau hari-hari kita makanannya jagung, ya juga itu yang kemudian kita zakatkan. Begitu juga yang apa namanya yang kurma, misalnya makanan hari-harinya adalah kurma, maka yang dia zakatkan adalah kurma. Itu supaya jadi berdasarkan kemampuan masing-masing dari kita ceritanya. Kemudian begitu juga di Idul Adha. Kenapa kemudian harus hewan? Sebagaimana yang saya bilang tadi. Jadi filosofinya itu ya supaya ketika di Idul Adha ini, Idul Adha kan tidak lepas dari tidak lepas dari peristiwa yang membelakangi terjadinya Idul Kurban ini. Ini peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan itu yang melatar belakangi sehingga kemudian ada ritual ini. Itu dimaksudkan agar saudara-saudara kita yang selama ini kekurangan itu juga bisa merasakan mengkonsumsi daging. Bisa merasakan konsumsi. Kalau dikatakan tadi kenapa tidak dengan buah, kenapa tidak memang tingkatkan kan begini, makanan yang dianggap paling mewah, paling bagus itu yang disebut adalah daging. Sementara yang diinginkan dalam Islam adalah ketika kau mengorbankan apa-apa yang terbaik. Apa yang kamu miliki yang terbaik itu yang diminta kita untuk dikorbankan. Dan dalam posisi ini dalam syariat Islam meminta supaya langsung ditentukan bahwa daging lah yang kemudian daging dari hewan ternak lah yang kemudian diminta untuk dikorbankan, dan bukan daging ini yang kemudian sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketulusan kita, keikhlasan kita. Nah, daging itu hanya agar kita bisa saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau tidak diatur daging, bisa saja orang sebagaimana tadi peristiwa Kabil-Habil, ketika tidak diatur misalnya apa yang harus kamu korbankan, cuma dikatakan silakan berkurban. Oh, dia dia mengorbankan apa? Nah, Habil mengorbankan hewan ternaknya yang terbaik. Karena bilang ketika Allah minta kurban, otomatis harus memberikan yang terbaik. Sementara Kabil dia mengorbankan buah-buahan, sayur-mayur, yang itu juga dipilih yang sudah membusuk. Nah, dari sisi ini kita bisa mengatakan bahwa orang yang kemudian misalnya penghasilannya ratusan juta per bulan, lalu kemudian kurbannya cuma kambing yang harganya 2 juta. Nah, memang secara syariat, secara fikih itu sah-sah saja, boleh saja. Tapi dari sisi Allahnya kita tidak tahu, bisa jadi Allah malah menolak kurban yang seperti ini, karena sebenarnya disebut kurban itu kan juga beralih ke bahasa Indonesia, kurban itu adalah sesuatu yang sebenarnya berat untuk kita keluarkan. Sesuatu yang sangat sangat tidak kita ingin keluarkan karena saking kita sukanya itu barang, karena saking kita saking berharganya sesuatu itu sehingga sangat berat untuk kita keluarkan. Nah, ketika di peristiwa Nabi Adam sama Nabi Ismail kan yang diminta kurban siapa? Yang diminta Nabi Ibrahim dalam posisi itu sangat mencintai Nabi Ismail. Sangat mencintai putranya, ya kan? Bertahun-tahun itu ditunggu untuk mendapatkan keturunan sampai usianya sudah lanjut, belum ada, tiba-tiba dikasih keturunan, dikasih Ismail ceritanya sebagai putranya, lalu kemudian Allah memintanya. Nah, di sini kan berat sekali perjuangan untuk menerima perintah itu. Nah, itulah yang disebut dengan berkurban. Jadi orang yang penghasilannya sampai ratusan juta per bulan cuman mengorbankan 2 juta itu secara secara fikih diterima, namun secara karena ketika itu hanya sekedar seperti meneguk air saja, tidak ada rasa perasaan kehilangan apa-apa, itu masih belum dikatakan berkurban. Sama misalnya dikatakan senyummu itu sedekah.
Kalau kalau kita mau dapat pahala, kita cukup tersenyum sama orang, itu kita sudah dapat pahala, kita sudah dapat pahala sedekah. Nah, yang dimaksud bukan senyum seperti itu misalnya. Jadi kalau mau dapat pahala banyak, kemana-mana ke setiap orang senyum terus, senyum terus, senyum terus. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Sebenarnya senyum, konteks disebut bahwa senyummu itu sedekah adalah senyummu ketika kau menggunjingkan bibirmu itu, senyummu itu ke orang yang kamu tidak suka. Yang sebenarnya kamu berat sekali tuh senyum karena kamu tidak, misalnya kan dalam suatu masalah kamu berdebat, dalam suatu masalah kamu tidak cocok, sehingga kamu kemudian tidak saling bicara, tidak saling menyapa. Nah, ketika kau tersenyum sama dia, karena saking beratnya sebenarnya senyum sama dia, karena kamu tidak suka itu orang, kamu tidak cocok. Nah, ketika kau senyum sama dia, itu langsung kau dapat pahala sedekah. Karena sebenarnya kamu tidak mau tersenyum, karena ini saya tidak cocok, saya benci sama ini orang, masa selama ini asal saya ngomong dia cut, asal saya ngomong dia dia seperti oposisi begitu kan ya, dia merendahkan saya, menjatuhkan saya, memfitnah saya. Nah, ketika kita menunjukkan senyum sama dia karena beratnya senyum itu yang kemudian dikatakan dapat pahala sedekah, karena sedekah kan sebenarnya sesuatu yang berat untuk kita keluarkan. Bayangkan kalau pikiran rasional seperti ini, saya sudah capek-capek cari uang, ya toh? Saya sudah capek-capek cari uang, pulang keluar dari rumah sudah jam 3 keluar dari rumah. Sampai di rumah jam 1 malam misalnya. Saya sudah capek-capek cari uang, tiba-tiba ada perintah, keluarkan zakat, keluarkan sedekah, santuni fakir miskin. Enak ini orang-orang yang di luar yang menurut kita tidak bekerja ya, padahal kondisi yang kemudian buat mereka berada di garis kemiskinan. Mereka bukan tidak bekerja, mereka bahkan lebih keras kerjanya dibanding kita, tapi karena kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka terlihat tidak mampu secara ekonomi. Kita sudah capek-capek cari uang, kemudian kita diminta untuk bersedekah. Itu kan berat sebenarnya. Nah, ketika dikaitkan dengan senyum tadi, gampang sekali kalau begitu kita dapat pahala sedekah, kita kemana-mana senyum. Saya senyum sama antum misalnya, ya senyum pahalanya bukan pahala sedekah, senyum ini pahala silaturahmi, pahala ingin menyenangkan sahabat, supaya terlihat wajah kita menyenangkan di hadapan ini, tapi bukan pahala sedekah yang saya dapat. Tapi kalau misalnya saya bicara begini, antum potong, antum debat, antum begini, akhirnya kemudian saya sakit hati misalnya, saya sakit hati, saya tersinggung, antum merendahkan saya misalnya, kalau jatuhkan martabat kita, pada saat itu saya tetap bilang bagaimanapun dia adalah saudara saya, bagaimanapun dia adalah masih saudara saya semuslim, saudara saya seakidah, setidaknya ketika dia masih beriman dengan Islam, masih masih sholat juga, masih ada sisi-sisi baiknya. Sehingga dengan itu saya tekan kemarahan saya sunggingkan senyum ke antum, itulah yang kemudian kita dapat pahala sedekah, karena beratnya untuk melakukan itu. Seperti itu. Nyambung tidak dengan yang pertanyaan tadi ya? Iya, ya, ketemu Ustaz, artinya sebagai penguatan lagi, jadi penambahan referensi gitu. Dilanjut Ustaz, dilanjut. Di apa lagi? Antum tanya lagi. Ya, yang berkaitan ini Ustaz, artinya seperti yang diungkap tadi bahwa kita sepakat Ustaz, kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam itu kan sudah memberikan satu contoh bahwa sedang sayang-sayangnya kodong ini Ismail, tiba-tiba dia bermimpi untuk diperintah menyembelih yang namanya Ismail. Artinya bolehkah misalnya saya tidak bisa pada aspek binatang atau hewan yang dimaksudkan tadi, tiba-tiba ada misalnya barang kesayangan saya yang kemudian dijadikan sebagai persembahan untuk kemudian dibagikan ke masyarakat yang lain. Artinya kan tadi kita sepakat ada daging dijadikan contoh, walaupun sebenarnya ada yang menganggap bahwa kenapa mesti daging gitu yang dibagi-bagikan, bukankah itu justru menjadikan bahkan ada yang lebih ekstrem mengatakan itu kan berpotensi penyakit, misalnya stroke dan sebagainya. Kebercandaan itu, dan agak nyeleneh memang Ustadz. Hanya itu tadi yang saya bilang, bolehkah dengan barang yang lain, atau memang doktrin ritual agama kita ya memang harus seperti itu tadi, harus daging, tidak boleh yang lain. Begitu Ustadz. Jadi saya tidak tahu ya, kan kita dapatkan riwayat itu salah satu makanan yang disukai Nabi itu adalah sup kambing ya. Makanan yang diolah dari daging kambing. Itu makanan yang disukai Nabi. Coba kalau kita yang sebenarnya silakan baca itu, silakan search ini. Daging yang paling bermanfaat bagi tubuh itu daging kambing.
yang kemudian membuat kita stroke, membuat kita kena penyakit. Itu sebenarnya cara pengolahannya, tambahan-tambahan dari daging, olahan daging kambing itu yang membuat kita kemudian mudah terkena penyakit, termasuk apalagi kalau memang konsumsinya terlalu berlebihan. Jadi memang dalam konsumsi terlalu berlebihan. Bahkan saya pernah, saya salah satu ustadz pernah bilang, cuman saya nggak dapat referensinya, nggak pernah dapat langsung sumbernya dari mana. Beliau bilang Ibnu Arabi menjadikan daging kambing itu sebagai salah satu caranya untuk menaikkan makamnya, menaikkan sisi spiritualnya, dengan mengatakan setiap 40 hari saya harus makan daging kambing. Setiap 40 hari, jadi setiap 40 hari ya, bukan setiap hari. Jadi setiap hari ke-40 dia pasti mengkonsumsi daging. Dia pasti mengkonsumsi daging kambing. Ya, kita enggak tahu, saya pernah baca pernah baca di internet itu tentang manfaat daging kambing. Itu yang lebih diutamakan dalam ketika kita berkorban. Manfaat daging. Jadi memang kalau dikatakan kenapa tiba-tiba ada kelompok yang misalnya komunitas atau gerakan, saya tadi ingat yang vegetarian kan, makanan menghindari makanan daging, ya karena memang karena pengolahan cara pengolahan dagingnya dan konsumsi daging kita yang terlalu berlebihan lah yang kemudian mengundang penyakit. Kita lihat saja Nabi Muhammad sampai akhirnya di usia senjanya itu kita tidak pernah sebelumnya mendapatkan riwayat bahwa Nabi terserang penyakit-penyakit yang sebagaimana kita derita atau banyak yang dialami sama orang, ya kan? Ini Nabi sampai usia 60 tahun itu masih memimpin perang, ya kan? Masih memimpin perang. Nah, itu artinya fisiknya masih kuat dan seterusnya. Dan dari posisi ini sebenarnya kita melihat menghindari penyakit-penyakit seperti itu dari cara kita mengkonsumsi saja. Sebagaimana Imam Malik kan memesankan, bilang orang yang makan, yang pikirannya itu adalah perutnya saja, maka yang dia pikirkan itu apa yang masuk dalam perutnya saja, maka harga dirinya itu sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Kalau pikiranmu cuma apa yang harus saya masukkan dalam perut, maka harga dirimu sama dengan apa yang kamu keluarkan dari perut. Nah, apa yang kita keluarkan dari perut, nah itulah seperti itulah harga dirinya orang yang hanya cuma pikirkan masalah perut. Itu dalam hadis juga disebutkan bahwa jangan jadikan perutmu itu seperti kuburan hewan. Jadi artinya dalam posisi ini kita diminta untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging. Nah, dalam hal-hal yang mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita, itu yang diharapkan. Dan kenapa langsung ditentukan daging? Kenapa harus ditentukan daging? Karena kalau tidak ditentukan, silakan berkorban yang terbaik misalnya. Misalnya ada yang mengorbankan mobilnya misalnya kan, mengorbankan mobil, mengorbankan misalnya kasih rumah orang, itu juga adalah kebaikan. Tapi kenapa dalam Idul Adha, Idul Kurban yang harus hewan ya? Karena jangan sampai pikiranmu tidak pernah kepikiran bahwa orang juga membutuhkan daging misalnya. Jadi akhirnya diminta untuk kemudian kamu menyumbangkan atau menyedekahkan daging itu. Ya, kalau misalnya diperintah ketika bilang saya mau bersedekah yang lain, saya mau bersedekah buku, silahkan, kan itu juga ada ruang untuk itu juga. Ada namanya sedekah, ada wakaf, ada infak, ya kan? Ada banyak macamnya. Kamu mau wakafkan karena kamu terlalu banyak misalnya, kamu bangun masjid, silakan. Ada wakaf di situ. Itu tidak kehilangan, tidak mengurangi besarnya pahala sebagaimana misalnya pahala berkurban. Cuman kan karena di sini ditekankan bagi orang yang mampu, maka diminta untuk berkorban itu. Jadi ada ranah-ranahnya masing-masing berkorban. Kamu membangun masjid, membangun pesantren, ada semua ruang-ruang khususnya. Begitu juga kamu dikhususkan untuk kemudian di hari tertentu kamu harus bersedekah daging yang sudah tentukan. Ustadz, seperti itu. Ini ada yang menarik juga, Ustadz, berkaitan dengan hari. Mengapa Idul Fitri hanya 1 hari? Maksud saya 1 hari dalam artian prosesi takbirnya, sementara di Idul Adha itu 3 hari, Ustadz.
Adakah Ya, penjelasan tertentu gitu? kalau dari penjelas kita kan cuman begini ya, hukum apa status fikih dalam ranah Islam. Jadi kan Islam itu bagi Mhm, tiga kan, usul akoidnya, akidahnya, mhm, akidah, fikih, dan akhlak. Jadi apa namanya? Akidah, ahkam, dan akhlak. Jadi tiga ini tidak bisa terpisah. Bukan salah satunya lebih mengutamakan yang lain. Ini tiga-tiga harus ada dalam keberislaman kita. Kita dalam akidah kita harus bersih, harus sehat. mhm, Begitu juga dengan ahkam kita, hukum-hukum kita, fikih, aturan-aturan Islam harus kita penuhi, tidak bisa kita abaikan. mhm. Tidak bilang yang penting saya beriman kepada Allah, saya tidak perlu sholat, saya cukup beriman misalnya kan ya. Yang ketiga akhlak. Tidak juga misalnya Hmm, saya cukup beriman, saya cukup sholat, tapi kamu tidak punya akhlak sama sekali. Kamu tidak menjaga hmm, kejujuran, kamu tidak menjaga amanah, hmm. kamu menyakiti orang lain. Itu bubar ceritanya keislaman yang kita punya kalau ketiga-tiganya ini tidak kita sinergikan. Nah, kontes pertanyaannya tadi apa tadi pertanyaannya? Eh, Berkaitan dengan hari, Ustaz. Mengapa Idul Fitri Ah, cuma 1 hari kenapa? proses takbiran? Iya. Kan di Idul Fitri kan cuma apa namanya yang ketika zakat fitrah kan diminta Oh, malam iya, 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 malam iya, 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 malam iya. takbir itu. Betul, betul, Nah, betul, kalau betul. di Idul Adha itu berkaitan dengan penyembelihan hewan Penyembelihan. kurban tidak bisa dikerjakan satu hari. Anggap misalnya satu hari coba. Semua Hmm, semua pada saat yang sama mengorbankan hewan, melakukan penyembelihan hewan pada satu hari. Berapa miliar umat Islam, 1 miliar umat Islam mengerjakan penyembelihan hewan pada hari yang sama, bersama satu hari. hmm, hmm, Itu kan secara apa namanya bisa sangat mengganggu masyarakat misalnya di masjid langsung hmm, menumpuk hewan kurban sampai 100 dan itu harus disembelih pada hari yang sama. hmm, hmm, hmm. Sudah disembeli, sudah potong-potong dagingnya, belum lagi penyebarannya. Makanya Islam sebagai agama yang memudahkan memberi keleluasan untuk sampai 3 hari itu. Dan di 3 hari itu kita juga diharamkan, ini disebut hari tasyrik. Di 3 hari itu kita juga diharamkan untuk berpuasa. Itu untuk memberikan kelonggaran karena Islam bukan agama yang memang Tuhan yang memerintahkan, cuma kan sampai dikatakan dari mengatakan maunya Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan itu adalah salah satu Betul, 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 sifatnya betul. Tuhan. Salah satu sifatnya Tuhan Rahim, Rahman, Adil. Jadi ketika Iya, iya, iya. memerintahkan suatu perintah itu pasti secara rasional bisa kita lakukan dan juga secara fitrah juga bisa kita kerjakan. Itu bisa kita kerjakan bukan misalnya semua perintah-perintah agama itu pasti ada apa namanya? Ada kelonggaran yang diberikan pada salat saja misalnya ketika kita tidak bisa berdiri, Allah kasih kelonggaran karena kita Hmm, diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika hmm, hmm, apa namanya pada saat di Idul Adha itu kenapa harus sampai 3 hari ya? Karena kurban itu begitu juga misalnya Ramadan. Kenapa cuma sampai 1 bulan? Oh, ada yang mengatakan, oh, saya bisa sampai 2-3 bulan, saya bisa puasa sampai imsak misalnya. Itu kan di zaman Nabi ada yang datang saya ya Rasulullah saya bisa berpuasa tidak buka puasa, ya kan? Ya Rasulullah hmm, 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 hmm. saya tidak mau menikah, saya tidak mau Iya, menikah. iya, iya. Ya Rasulullah saya mau sholat terus, saya kuat badan saya Hmm, fisik saya kuat, saya mau sholat. Tidak dikatakan seperti itu Nabi. hmm. Tidak begitu juga karena ada sisi-sisi duniawi yang tetap tidak bisa kita tinggalkan. Ya kan, kejarlah duniamu tapi jangan lupakan akhiratmu. Ya Akhirat. seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi Allah menurunkan kita di muka bumi ini tidak juga bahwa semua harus bersifat ritual, harus bersifat spiritual, harus ada hal-hal sosial, hal-hal Hmm, pribadi yang Allah hargai itu. Allah sangat hmm, menghargai hal-hal sensitif dari kita, misalnya hal-hal ya, pribadi. Makanya dari waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kita hanya diminta beberapa menit saja untuk kemudian sholat ini dari dalilnya itu dari surah Al-Kautsar itu kan atenakal iya, kautsar enak fasalli kena rabbika kafir. wanhar. Disebutkan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi sebagaimana yang di awal Hmm, tadi saya sudah katakan, kaitan kita kenapa kita berkurban ya karena kaitannya dengan nikmat yang diberikan itu. Aku sudah memberikan hmm, kamu nikmat hmm, yang banyak. Ya. Anggap saja hmm, Allah tidak memerintahkan itu, anggap saja tidak ada perintah bahwa berkurban.
kita kan pasti secara fitrah, secara rasional fitrah kita pasti akan bilang, ada misalnya orang yang majikan, misalnya majikan bilang, maksudnya majikan kasih gaji tambahan, kasih ada gaji sudah ditetapkan misalnya cuma 2 juta, tapi dia kasih kita 5 juta. Saya bilang, ini ambil saja, saya tidak punya tidak menuntut apa-apa, kamu kerjamu seperti kemarin juga tidak masalah, ini cuma lagi ada rezeki, saya kasih. Pasti si pembantu tidak menerima begitu saja, pasti sudah dalam hatinya, oh kalau begitu saya harus kerja lebih baik lagi. Majikan saya sudah sangat baik sama saya, masa saya mau kerja asal-asalan? Ya, pasti keinginannya ingin mengerjakan yang lebih baik lagi, mempersembahkan yang terbaik lagi yang bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi walaupun Allah tidak memberitakan dirikanlah sholat dan berkurbanlah, kita pasti akan meluapkan rasa syukur kita dengan cara yang lain. Jadi kenapa harus ada? Jadi itu tadi, mengapa harus ada ahkam dalam Islam? Mengapa harus ada sholat? Ada puasa, ada haji. Itu adalah bagian supaya Allah memudahkan kita. Karena keinginan kita untuk berterima kasih kepada Allah kan ya? Keinginan kita untuk berterima kasih kepada Allah. Pasti kita berpikir lagi, oh kalau begitu Allah kan sesuatu yang supranatural kan ya, ceritanya di luar kita yang kita tidak bisa jangkau, di luar kehidupan kita yang gaib dan seterusnya. Bagaimana nih cara kita berterima kasih? Kita kan berpikir bagaimana kita berterima kasih. Itu makanya banyak di agama-agama yang tidak tersentuh misalnya dengan Islam, itu mereka pasti orang misalnya disimpan di hutan sendirian, pasti akan berpikir bahwa ada kekuatan di luar, ada kekuatan gaib di luar saya yang menyelamatkan saya, yang dimana saya bisa menumpu meminta pertolongan. Dia pasti akan cari hal-hal lain yang bisa mendekatkan. Mungkin akhirnya dia berpikir, hal gaib ini ada di pohon misalnya. Akhirnya dia menyembah pohon, kasih sesajen ke pohon dan seterusnya. Nah, dengan datangnya Nabi yang juga menyampaikan ahkam, memudahkan kita untuk tidak berpikir lagi. Nah, kamu cukup berpikir, kamu secara rasional cukup berpikir, ada tidak Tuhan? Bagaimana asalmu dari mana, nanti kamu akan kemana? Kamu secara rasional, secara filosofi berpikir tentang itu, secara logika berpikir tentang itu. Nah, kalau kamu sudah yakin, oh iya, memang saya tidak ada dengan begitu saja, pasti ada yang menciptakan saya. Nah, sekarang cara kamu berterima kasih, cara kamu bersyukur, saya sampaikan. Nah, itu sudah disampaikan sama Nabi. Ini cara kamu bersyukur. Ada sholat, ada perintah di mana kamu harus berbagi dengan orang, ada perintah ketika kamu mendapatkan rezeki, kamu harus mengeluarkan zakatnya 2,5% dan seterusnya, supaya kamu tidak berpikir lagi bagaimana caranya. Karena kalau kita tidak ada aturan-aturan itu amburadul kehidupan ini, pasti akan berpikir dengan caranya masing-masing. Sebagaimana ada yang ada yang sampai menyembah sapi misalnya kan, menyembah pohon, pergi ke laut merendam, dan itu sebagai bentuk ini bentuk syukur saya kepada Tuhan misalnya kan. Semua cara-cara bakar dupa-dupa, pokoknya berpikir caranya bagaimana. Ya sebagaimana kalau misalnya kita berterima kasih sama orang, ada saja misalnya ada yang berterima kasih dengan kembali memberi hadiah, ada yang berterima kasih dengan sampai sujud-sujud misalnya, sampai cium kakinya, sampai bilang saya siap berguling-guling di sini kalau saya diminta, saking meluapkan rasa kesyukurannya kan ya. Saja, dan saya siap lompat di sini di jurang ini kalau kamu minta, saya akan lompat, saking ruhnya ceritanya itu, keinginannya untuk mengabdi itu muncul. Nah, Islam memudahkan dengan cara ya udah, kamu pasti mau mengabdi, kau pasti mau menyembah, kau pasti mau bersyukur. Nah, kita buatkan jalurnya, ini cara-caranya. Dan juga jangan sampai berlebihan, walaupun kamu bisa sholat sampai subuh, kamu bisa puasa sampai imsak, cuman sekedar buka, terus bukamu itu sahurmu juga. Orang bisa begitu. Ada yang misalnya puasa sampai 3 hari, ada puasa yang sampai puasa juga tidak melakukan apa-apa, cuma di ruangan tertutup, tidak kena sinar matahari. Ada, bisa saja kita melakukan seperti itu. Lihat nih misalnya di India misalnya, ada yang sampai tidak pernah makan berapa harian, ada yang tidak pernah mandi selama 60 tahun, cuman bertapa terus begini di tempatnya, cuman orang-orang yang suapin dia untuk sekedar bertahan hidup. Nah, itu dia mengatakan itu bentuk pengabdiannya sama Tuhan, ya, sampai menghilangkan sisi-sisi kemanusiaannya dia. Ada yang misalnya, saya tidak mau menikah, saya tidak menikah dan sebagainya. Islam datang memudahkan, udah ritual ya,
kamu mau menyembah, udah kita berikan cara-cara menyembah seperti ini, ikuti ini, cukup itu saja. Bahkan kan sampai ada yang sahabat datang kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya cuma menjalankan rukun Islam saja, saya cuma puasa saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan saya tidak puasa, saya sholat saja, saya zakat saja, bilang ini kamu akan masuk surga, karena cuma itu saja memang yang wajib, kamu tidak menjalankan yang sunnah, tidak apa-apa. Jadi saking mudahnya ceritanya, Allah untuk memberikan kita cara untuk melakukan cara berterima kasih kita kepada Tuhan. Bahkan kan di riwayat disebutkan ada pezina yang kemudian banyak waktunya habiskan dengan berzina, kemudian hanya karena membantu seekor anjing yang kehausan, dia beri, terhapus semua dosa-dosanya itu sebagai bentuk, dan dia itu memberikan itu dengan penuh keikhlasan, misalnya dengan penuh ketulusan. Ini kan pernah ditanyakan Presiden Soekarno ini bilang ada satu hal dalam Islam yang membuat saya betul-betul sangat berpikir keras. Dia bilang ada saya riwayat yang saya dapat seperti ini, seorang pezina yang mengerjakan hal-hal maksiat sepanjang umurnya, lalu kemudian dosa itu terhapus hanya karena memberikan minuman kepada seekor anjing. Sementara misalnya ada orang yang kehidupannya baik sepanjang umurnya, lalu kemudian di bagian terakhir melakukan kejahatan misalnya, atau bahkan mungkin keluar dari Islamnya, malah terhapus semua kebaikan-kebaikannya itu. Nah, kayaknya saya lupa dialognya dengan siapa waktu itu. Kayaknya saya lupa. Saya lupa. Akhirnya dijawab bahwa yang dia lakukan, si perempuan ini melakukan amalan itu ikhlas. Jadi dia betul-betul mengosongkan dirinya, bahkan dibilang itu juga bukan karena berharap pahala ketika ada bantu anjing itu, bukan karena misalnya karena Tuhan, bukan, betul-betul ceritanya dia mengosongkan dirinya. Oh, ini bagian saya harus berbuat baik pada anjing ini. Akhirnya diberikan seperti itu, bukan karena berharap surga, berharap pahala sama sekali. Kan orang yang bagaimana kehidupannya sebelumnya tidak mengingat Tuhan, pada saat berbuat baik juga tidak akan mengingat Tuhan ceritanya. Masa tiba-tiba pada saat itu langsung tiba-tiba, oh kalau begitu saya momen ini saya bisa dapat pahala dari Tuhan. Sebelum-sebelumnya kok tidak takut dosa. Yang pada saat dia melakukan itu dibilang semuanya dikalikan 0, dan ketika dikalikan 0 kan artinya sudah dianggap dianggap tidak ada. Jadi ketika penyembahan kita betul-betul karena Allah ceritanya, betul-betul ikhlas ceritanya, tanpa ada embel-embel mendapatkan surga, mendapatkan pahala, itu Allah akan berikan sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih Nabi Ismail. Apa yang diharapkan Nabi Ibrahim? Tidak ada sebenarnya selain kerelaan dan keriduan Tuhan. Tuhan yang minta. Dia bilang, saya harus anu deh, karena kan Tuhan yang punya semuanya. Jadi kalau saya sembelih anakku, pasti akan Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Ketika dia berpikir seperti itu kan sudah tidak ikhlas. Dia memikirkan dirinya sendiri kembali. Dia memikirkan keuntungan pribadi yang didapat, ya. Akhirnya ketika dia berpikir seperti itu, maka tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Tuhan juga pasti bilang, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Dia masih menginginkan keuntungan, dia masih menginginkan bahwa kalau Ismail kita kurbankan, nanti akan dapat anak yang lebih banyak misalnya, atau diganti sama itu. Kalau masih berpikir seperti itu, ya keikhlasannya tidak dapat. Dan juga di riwayat katanya kenapa sampai Ustaz, ya tunggu dulu. Ustaz. Kita lanjut di sesi kedua, Ustaz. Sudah menit ke 57. Artinya mau habis di sesi pertama ini. Kita lanjut sesi kedua, Ustaz, ya. Semakin penasaran saya. Waalaikumsalam.